Gunung Kemukus terlihat seperti perbukitan biasa. Panoramanya indah dan udaranya menyegarkan. Jalanan menanjak, pepohonan yang rindang dan warung-warung kecil tampak tenang. Gunung Kemukus adalah kawasan yang hidup dari lalu lintas manusia. Setiap hari ada wajah baru. Banyak orang mengenal tempat ini sebagai tujuan wisata religi. Sebagian datang untuk berdoa, sebagian hanya singgah sebentar, sekadar melepas lelah. Namun di balik wajah tenang itu, Gunung Kemukus menyimpan cerita yang jarang dibicarakan dengan suara lantang. Cerita yang tidak tercantum di papan informasi wisata, cerita yang tidak masuk dalam brosur ziarah. Pada Juni 2025, polisi membongkar sebuah kisah sedih. 4 perempuan muda di balik bayang-bayang wisata religi. Mereka tidak datang sebagai peziarah, tidak pula sebagai wisatawan. Mereka datang karena percaya pada satu hal, yaitu sebuah lowongan pekerjaan. Inilah kisah sedih 4 perempuan muda yang terjerat dalam dunia kelam di balik bayang-bayang wisata religi di Gunung Kemukus, Jawa Tengah. Di sebuah daerah pinggiran Sragen, Jawa Tengah, seorang perempuan muda sebut saja BA menghabiskan hari-harinya dengan ponsel di tangan. Bukan untuk hiburan, tapi untuk mencari sebuah pekerjaan. BA berusia 17 tahun dan baru saja lulus sekolah. Orang tuanya bukan orang berada. Setiap hari ia melihat bagaimana keluarganya selalu hidup dalam kekurangan. Di media sosial, sebuah iklan lowongan kerja muncul berulang kali. Iklan itu menawarkan pekerjaan di daerah wisata. Gaji besar, disediakan tempat tinggal, tidak butuh pengalaman. Bahasanya rapi, fotonya meyakinkan, nomor teleponnya pun aktif. BA menghubungi akun itu. Balasan datang dengan cepat, percakapan berlangsung singkat dan sopan. Ia tidak diminta uang pendaftaran. Tidak diminta dokumen aneh. Semuanya terdengar masuk akal. Di daerah lain di Grobogan dan Semarang, 3 perempuan juga melakukan hal yang sama. Usia mereka berbeda-beda, tapi masih berusia muda. Latar belakang mereka tidak sama, tapi alasan mereka serupa. Ingin bekerja, ingin membantu keluarga, ingin hidup sedikit lebih ringan. Mereka tidak saling mengenal, namun takdir mereka bergerak ke arah yang sama. Keberangkatan mereka tidaklah dramatis, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Mereka membawa tas kecil dan beberapa setel pakaian. Dengan penuh keyakinan dan harapan masa depan, mereka mengikuti petunjuk yang diberikan. Petunjuk datang lewat pesan singkat. Naik kendaraan umum, turun di titik tertentu, dan akhirnya dijemput orang yang mengaku sebagai pengelola. Perjalanan terasa biasa. Tidak ada yang tampak mencurigakan, hingga kendaraan yang mereka tumpangi mulai menanjak. Jalan menyempit, pepohonan semakin rapat. Akhirnya sampailah di sebuah rumah sederhana yang terletak di sebuah perbukitan. Rumah itu terdapat kamar-kamar kosong yang berada di perkampungan desa. Sebuah kampung yang sudah melegenda di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tempat itu dikenal masyarakat sebagai lokasi wisata Gunung Kemukus. Gunung Kemukus dikenal sebagai kawasan wisata religi. Di puncaknya terdapat makam Pangeran Samudro yang dikeramatkan. Sosok sejarah yang dipercaya sebagai anak raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Ia seorang tokoh agama yang gigih menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Konon, ia menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia di Desa Bogorame, Kecamatan Gemolong, Sragen. Untuk menghormatinya, Pangeran Samudro dimakamkan di sebuah bukit dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Puncak itu sering diselimuti kabut putih di pagi hari, mirip asap yang keluar dari kukusan penanak nasi, sehingga dinamakan Gunung Kemukus.
Di Gunung Kemukus, orang datang berziarah untuk berdoa, berharap, dan meminta kelancaran rejeki. Namun belakangan ini, muncul sebuah mitos keliru. Untuk mendapatkan kelancaran rezeki, harus dilakukan pada malam tertentu dan melakukan ritual kebersamaan dengan seseorang yang bukan pasangan sah. Masyarakat menyebut ini dengan ritual pesugihan. Di bawahnya, kehidupan berjalan seperti kawasan wisata pada umumnya. Ada warung makan, penginapan kecil, dan rumah-rumah sewaan. Di tempat inilah, 4 perempuan muda ditempatkan di rumah sederhana yang difungsikan sebagai warung kopi dan rumah singgah dengan banyak kamar kosong. Mereka dijanjikan akan bekerja di warung, melayani tamu, dan menjaga kebersihan. Hari pertama berjalan normal. Hari kedua terasa sama. Tidak ada yang membuat mereka panik. Hingga perlahan, batasan mulai bergeser. Awalnya, mereka benar-benar percaya masih bekerja seperti yang dijanjikan. Menemani tamu berbincang, menyeduhkan kopi, mengantar makanan ke kamar-kamar di belakang warung. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan terbuka, namun perlahan aturannya berubah. Saat malam tiba, mereka diminta tetap berada di kamar tertentu. Tidak boleh keluar tanpa izin. Jam istirahat ditentukan, jam bangun juga ditentukan. Tidak ada bentakan, tidak ada kekerasan fisik. Yang ada adalah tekanan yang dibungkus kata-kata halus. Mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-harinya harus dijalani dengan kekelaman dan penuh penyesalan. Tubuhnya kini menjadi milik orang lain, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di titik inilah, mereka mulai sadar pekerjaan ini tidak seperti yang dijanjikan di awal. Namun pulang tidak lagi semudah datang. Uang belum terkumpul, keluarga menunggu kabar, dan rasa malu mulai tumbuh. Malu untuk mengaku bahwa mereka salah memilih jalan. Hari berganti hari, rutinitas itu berulang dengan pola yang sama. Siang hari tampak biasa. Malam hari terasa panjang, tubuh mulai lelah. Bukan hanya karena kurang istirahat, tetapi karena harus terus melakukan sesuatu yang sejak awal tidak pernah mereka setujui. Pikiran memberontak, tapi keadaan tidak memberi banyak pilihan. Mereka tidak paham istilah hukum. Mereka tidak tahu kalau telah menjadi korban. Korban dari tindak pidana perdagangan orang. Mereka juga tidak mengerti pasal, undang-undang, atau ancaman hukuman. Yang mereka pahami hanya ini. Mereka datang untuk bekerja, namun perlahan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mereka mulai sadar, setiap keputusan sudah tidak sepenuhnya berada di tangan mereka. Kapan boleh keluar, dengan siapa, harus menemui tamu. Di kamar mana, harus menunggu. Semua ditentukan orang lain. Dan di titik itu, kata yang paling mendekati perasaan mereka bukanlah bekerja, melainkan terjebak. Bukan karena pintu dikunci, tetapi karena situasi dibuat seolah tidak ada jalan pulang. Perubahan tidak datang dari dalam warung itu, tapi berasal dari luar. Beberapa warga mulai merasa ada yang janggal, bukan karena keributan. Justru karena terlalu rapi, perempuan-perempuan muda terlihat keluar masuk kamar. Wajahnya berbeda, lebih diam, lebih menunduk. Informasi itu akhirnya sampai ke polisi. Polres Sragen tidak langsung melakukan penindakan. Mereka memilih cara yang paling aman, yakni melakukan penyamaran. Pada Senin malam, 9 Juni 2025, seorang anggota polisi datang ke kawasan Gunung Kemukus, berpakaian seperti pengunjung biasa, tanpa atribut, tanpa pengawalan. Ia masuk ke sebuah rumah yang dikenal warga sebagai warung kopi dan rumah singgah biasa. Rumah itu milik warga setempat dan dikelola oleh seorang pria bernama Parno. Polisi itu memesan minuman,
duduk dan menunggu. Beberapa menit kemudian, ia mengajukan pertanyaan sederhana. "Ada yang bisa menemani, Pak?" Tidak ada penolakan. Tidak ada kebingungan. Parno justru menawarkan pilihan. Ia menyebut tarif, ia menyebut usia, seolah itu hal yang lumrah. Uang diserahkan, transaksi pun terjadi. Pada saat itulah, tim lain yang sudah bersiaga langsung bergerak masuk. Pintu dibuka, identitas ditunjukkan, situasi berubah dalam hitungan detik. Rumah singgah itu berubah menjadi tempat penggerebekan tindak pidana perdagangan orang. Polisi menemukan 4 perempuan muda, yakni MA 23 tahun, RS 20 tahun, NR 18 tahun, dan BA masih berusia 17 tahun. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti Semarang, Grobogan, dan Sragen. Mereka tergolong masih rentan secara sosial dan ekonomi. Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengungkapkan bahwa Parno ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai muncikari. Dia menyediakan kamar dan menerima bayaran dari aktivitas prostitusi yang melibatkan para korban perempuan muda, termasuk 1 korban masih di bawah umur. Polisi menyita uang tunai serta alat kontrasepsi sebagai barang bukti. Parno dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Setelah malam itu, Gunung Kemukus tidak berubah. Kabut tetap turun di pagi hari. Warung tetap buka dan orang-orang pun tetap datang. Namun kasus ini meninggalkan satu pelajaran penting. Perdagangan orang tidak selalu dimulai dengan kekerasan. Seringkali ia dimulai dengan janji yang terlihat wajar. Gunung Kemukus bukan pelaku. Ia adalah ruang yang membiarkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.